kitabillah wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pasir Batu, yang kami hormati Bapak Yusuf Mubarak selaku calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 ya, dari Kabupaten Bogor, perwakilan dari SDN Negeri Pasir Batu, yang kami banggakan Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan dimuliakan Allah SWT, diberikan kemudahan segala urusannya, disehatkan badannya ya. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini. Secara eksplisit saya juga kurang tahu acaranya, tapi insya Allah kami akan membantu ya, kita akan membantu Pak Yusuf Mubarak menjadi juru penggerak ya, perwakilan dari Kabupaten Bogor ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini hari ini ada aksi nyata budaya positif di SDN Pasir Batu. Sebelum panjang dan lebar atas kegiatan ini, marilah kita saya selaku pembawa acara ini membacakan susunan acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Berlakukan pembukaan, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian acara inti pemaparan budaya positif di SD Negeri Pasir Batu. Selanjutnya yang terakhir akan ditutup dengan doa. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk membuka acara pada siang yang berbahagia ini, semoga acara ini dipermudahkan oleh Allah SWT dan ada hasil positif untuk kita semua sesuai temanya budaya positif di SDN Pasir Batu. Kita bacakan salat Fatihah untuk membuka acara ini. Oleh hadinya wala kulli soleh Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca surat Fatihah tadi acara dari awal sampai selesai berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang berkah dan manfaat untuk kita semua. Menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru dimohon berdiri. Indonesia Raya.
Kepala Sekolah SDN Pasir Bagado, kepada yang terhormat Bapak Taufik Wahyudin Saputra MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ya, kita sama-sama panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan segala limpah karunia-Nya kita bisa lagi berkumpul seperti ini. Terima kasih kepada Pak Yusuf sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 yang dapat menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini akan bermanfaat bagi kita semua, di mana tema yang akan kita laksanakan hari ini adalah diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di sekolah kita sendiri di SD Pasir Bagado. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini akan membawa manfaat dan akan memberikan perubahan bagi kita semua. Yang dimaksud dengan budaya itu artinya segala sesuatu yang telah melekat kepada kehidupan kita sehari-hari. Ya, di hasil Pasir Bagado mungkin ada salah satu contoh yang masih tersisa tuh. Misalnya saya malu terlambat datang, ya, malu menyontek, malu dan lain sebagainya. Kalau kepala sekolah misalnya saya datang terlambat, pulang duluan, ya. Nah itu budaya negatifnya yang harus bisa dirubah. Nah, budaya positif ini nanti ditujukan kepada peserta didik, anak-anak kita, siswa-siswa SD Pasir Bagado. Mudah-mudahan nanti kalau sudah membudaya, itu tidak usah diperintah lagi segala sesuatunya, termasuk belajar dan lain sebagainya, ya, mengerjakan tugas, membersihkan halaman sekolah, di dalam kelas dan lain sebagainya, ya. Nah, budaya positif di sini diartikan, ya, pembiasaan-pembiasaan. Ya, baik mencakup sikap, perilaku, tutur kata, ya, di seluruh warga sekolah. Nah, di sini sebetulnya perlu, ya, harusnya ada mungkin dari perwakilan dari komite pada saat ini, tapi karena ini kita dalam pelaksanaannya menyangkut lingkungan sekolah, ya, di lingkungan sekolah dulu, baru nanti kita sampaikan kepada komite, ya. Yang pertama perlu adanya komitmen, kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung, ya. Kemudian peran guru harus bagaimana, dan yang keempat evaluasi dan pemantauan terus menerus. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti akan dipaparkan oleh Pak Yusuf sebagai calon guru penggerak. Tapi walaupun keadaannya seperti ini, mudah-mudahan ke depannya ini akan mampu diterapkan oleh kita semua, dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran di SD Negeri Pasir Bagado. Mungkin itu saja sekedar sambutan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Pasir Bagado atas sambutannya untuk menjadi acuan pada diskusi kita pada siang yang berbahagia. Selanjutnya menginjak acara yang keempat, yaitu acara pokok yaitu pemaparan budaya positif di SD Negeri Pasir Bagado oleh Bapak Yusuf Mubarok selaku calon guru penggerak SDN Pasir Bagado. Kepada yang terhormat Bapak Yusuf Mubarok, kami persilakan. Terima kasih pembawa acara atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La nabiyya wa la rasulah ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SDN Pasir Bagado Bapak Taufik Wahyudin MPD. Yang saya hormati pembawa acara, yang saya hormati segenap Dewan Guru SDN Pasir Bagado. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak. Mudah-mudahan
kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa kumpul di sini untuk menyelesaikan beberapa tugas sebagai calon guru penggerak. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu mensupport dan memberikan arahannya, bimbingannya kepada saya, sehingga sampai pada saat ini saya sudah melewati modul 2.1, sekarang sedang mengerjakan modul 2.1, dan modul 1.4 ini penerapan budaya positif adalah bagian dari rangkaian tugas di modul 1.4, yaitu aksi nyata budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Dalam hal ini saya hanya ingin berbagi saja ya Bapak dan Ibu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang telah saya dapatkan, walaupun ilmu yang saya dapatkan tidak banyak, tapi saya ingin berbagi, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, terutama untuk sekolah kita, warga sekolah SDN Pasir Balade. Tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud bukan guru yang lebih, tapi ini sekedar berbagi. Mudah-mudahan dengan berbagi ini kompetensi saya semakin meningkat dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Punten Pak Sekolah dan Bu acara, saya izin berdiri ya. Kita relax saja ya Bapak dan Ibu, karena saya juga masih belajar. Saya masih tahap belajar. Apabila nanti akan saya sampaikan ini kurang mengena atau tidak pas, mohon dikoreksi, karena saya masih jauh dari kata sempurna. Baik Bapak dan Ibu, modul kita pada hari ini yaitu penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita YSD Pasir Bagade. Sebelum melangkah ke budaya positif, kita ada baiknya mengetahui latar belakang. Ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif itu apa ya? Suatu budaya yang bisa berdampak ke hal-hal yang benar di tengah masyarakat. Suatu budaya yang berdampak yang benar di tengah masyarakat. Oke, baik. Ada yang lain? Kebiasaan yang pertama paling yang akhirnya imbasnya ke masyarakat. Oke. Jawaban dari Pak Ijar atau Pak Soleh sudah benar ya. Baik, kita lihat latar belakang di sini. Budaya positif yaitu suatu kebiasaan positif yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan secara sadar yang akan mengakar kuat dalam kepribadian siswa. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif, kebiasaan, perilaku, habit dari anak-anak yang dilakukan secara terus-menerus sehingga akan timbul karakter profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu udah tahu ya profil Pancasila itu apa aja. Di sini di kelas kita udah ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua,
berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Maksud dari budaya positif ini adalah jadi untuk lingkungan belajar yang kondusif, supaya lingkungan belajar di sekolah kita ini kondusif, bersih, rapi, dan aman serta nyaman. Ini sesuai dengan visi sekolah kita yang kita prakarsai waktu PI yang kedua, visi sekolah, yaitu mewujudkan sekolah ramah anak. Ramah anak itu ada yang tahu? Mungkin masih ingat yang kemarin kita bahas waktu pertemuan PI 2 ya, dengan pengajar praktik. Ramah anak berarti ketika anak ada di sekolah, anak benar-benar merasakan kenyamanan, anak merasakan keamanan, baik dari lingkungannya ataupun dari teman-temannya, terhindar dari perundungan. Kalau yang sekarang marak itu bully ya, bully. Anak terhindar dari bully dari teman-temannya, sehingga terciptalah sekolah yang ramah, ya. Dan terciptalah kegiatan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, yang berpusat kepada peserta didik, sehingga minat belajar siswa akan meningkat, ya. Hasil belajarnya pun akan maksimal, dan tentunya visi sekolah akan tercapai. Kemudian tujuan dari penerapan budaya positif di sekolah kita, yaitu pertama menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas keyakinan kelas itu seperti apa. Kalau kita dengar peraturan atau bahasa peraturan kan sifatnya hanya satu arah. Kalau keyakinan kelas itu adanya kesepakatan kelas yang nanti akan menjadikan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian yang kedua, mewujudkan suasana belajar kelas yang kondusif, bersih, rapi, aman, dan nyaman untuk kegiatan proses belajar mengajar. Yang ketiga, mendidik murid untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter, nilai-nilai, profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, menyebarluaskan dan menumbuhkan penerapan budaya positif sekolah. Ini tujuan kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Pada intinya agar sekolah kita ini menjadi kondusif, menjadi nyaman, ya. Karena sasaran kita adalah peserta didik, mereka adalah anak yang dimana kita adalah sebagai orang tua di sini. Di sekolah, guru adalah orang tua mereka. Ketika mereka di rumah, mereka ada pada orang tua kandungnya. Tetapi kalau di sekolah, kita memastikan bahwa anak-anak kita ini aman, anak kita ini nyaman di sekolah, sebagaimana layaknya kita sebagai orang tua di rumah. Konsep budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas hari ini. Lumayan banyak ya. Tapi yang akan saya sampaikan mungkin beberapa poin saja ya, karena mengingat waktu juga, karena kami sudah siap. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Seperti yang saya sampaikan waktu PI kemarin, bahwa adanya paradigma lama dan paradigma baru. Kalau dulu kita mengajar ini hanya berpusat pada guru, semuanya anak-anak mendengarkan, anak-anak mengikuti, anak-anak
mengikuti semua arahan guru. Semua yang diinstruksikan oleh guru harus diikuti oleh anak-anak. Namanya teacher center, berpusat pada guru. Tapi untuk sekarang paradigma baru, semuanya harus berpusat pada murid. Jadi murid bisa terlibat, ya, murid didengarkan dan murid didorong untuk mengambil inisiatif. Seperti yang kita tahu bahwa Among, sistem Among Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Suntulodo, apalagi Ingmandio Mangunkarso, dan yang ketiga Tutpuri Handayani. Ingar Suntulodo kita ada di depan, berarti memberikan suri teladan yang baik bagi anak-anak kita. Suri teladan itu macam-macam. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Sekolah, disiplin, tepat waktu, kemudian berpakaian rapi, bertutur kata yang baik, itu merupakan suri teladan. Karena kita layak, guru bukan hanya mengajar, tapi guru adalah pendidik. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi memang kalau hukuman ini sudah budaya, ya. Ketika anak-anak tidak mengerjakan PR, kita hukum. Ketika anak-anak sudah terlambat ke sekolah, kita hukum. Ketika anak-anak tidak memakai seragam, kita hukum. Padahal ketika kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, sebenarnya proses menghukum itu tidak boleh. Kita dengarkan dulu ya suara ajarnya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan tentang disiplin positif ini. Jadi memang hukuman ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Ada beberapa cara yang harus dilalui oleh guru tanpa melakukan hukuman, ya. Karena dengan hukuman ini akan timbul kepada murid itu adalah ketidaknyamanan. Dia terlambat nih, wah takut dihukum. Dia tidak berpakaian lengkap, wah takut dihukum. Akhirnya timbul anak-anaknya tidak merasa nyaman. Kemudian yang kita tuju, yang kita harapkan adalah timbulnya nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan dari anak-anak. Atau sekolah juga bisa menularkan bagaimana nilai-nilai kebajikan itu bisa melekat pada diri anak-anak, yaitu dalam tertuang dalam profil pelajar Pancasila, ya, yang tadi kita sebutkan. Itu ada beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau dalam hidup kita pasti punya kebutuhan primer, namanya primer. Apa yaitu primer? Sandang, pangan, dan papan. Sama dengan anak-anak juga di sekolah, mereka punya kebutuhan dasar, ya. Apa itu kebutuhan dasar? Dalam budaya positif, pendidik berupaya menciptakan lingkungan di mana kebutuhan dasar siswa dipenuhi dengan memberikan perhatian, dukungan, dan kenyamanan, ya. Karena anak ini mempunyai kebutuhan dasar, maka sekolah memastikan bahwa anak-anak ini diperhatikan, anak-anak ini didukung, dan tujuan akhirnya yaitu anak-anak bisa merasakan kenyamanan. Baik, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita menyaksikan video berikut ini.
sekilas video tentang guru ya, tanpa tanda jasa. Kita akan melihat kebutuhan dasar manusia, yaitu survival, kebutuhan dasar manusia, belonging, power, freedom, dan fun. memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan 5 kebutuhan dasar manusia berikut ini. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dan 4 kebutuhan berikutnya merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman dekat, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Orang-orang yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan keluarganya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks merupakan sebagian atau bagian dari proses reproduksi yang termasuk ke dalam kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Blaser menghubungkan
kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain selalu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Begitu juga manusia tidak berbeda. Seseorang dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Baik, sudah kita saksikan bahwa dalam video tersebut peserta didik atau murid sama halnya manusia yang mempunyai kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1 tadi bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Untuk melengkapi pemahaman kita tentang dasar kebutuhan manusia ini, saya akan memberikan pertanyaan. Tolong dibaca komentar. Bimo, seorang anak kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan yang di dalamnya ada sebuah kebutuhan dasar manusia. Timbul pertanyaan, aku senang main kejar-kejaran. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Dan yang ketiga, aku bosen belajar mewarnai terus dalam kelas. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ada di pertanyaan nomor 1? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru tahu gitu kan? Itu bentuk dasar kebutuhan yang mana maksudnya? Kesenangan. Ada yang berpendapat lain? Tadi ada kesenangan, ada penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, dan satu lagi kebebasan. Nah, yang pertama ini kira-kira maksudnya kemana nih? Kebebasan, Pak. Kebebasan. Berlari ingin bebas, emang mau belajar di dalam kelas capek. Oke. Mewarnai itu harus bebas saja. Kita lihat jawabannya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu adalah bentuk kesenangan. Jadi dengan kejar-kejaran dia merasa senang gitu ya. Nomor 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini bentuk kebutuhan dasarnya apa? Ya, kita lihat jawabannya kasih sayang. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira apa? Apa kebebasan, apa penguasaan, apa bertahan hidup, penguasaan. Oke, kita lihat penguasaan. Kemudian yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus. Apa? Freedom yaitu kebebasan. Dari sini aja kita bisa melihat karakter anak-anak, bahwa anak-anak itu memang unik. Anak-anak itu punya karakter masing-masing. Dia layak senang, dia layak
mendapatkan kasih sayang, dia juga layak pengakuan dirinya bahwa yang dia kerjakan itu hebat gitu. Yang dia kerjakan itu sudah harus ada pengakuan dari gurunya karena dia sudah menguasai. Kemudian yang terakhir itu kebebasan, bahwa anak juga layaknya kita yang udah dewasa, rasa ingin bebas itu ada, bosen, boring lah, cek bahasa orang nanya, boring. Anak bebas, ingin bebas, nggak mau mewarnai terus gitu ya. Ya poeta. Kemudian soal berikutnya, boleh minta tolong Bu Nevi untuk membacakan? Kelihatan nggak? Tadi saya baca. Ya. Cynthia, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Pak Yusuf, gurunya. Oke, yang bisa menjawab ya, bentuk pertanyaannya apa aja kira-kira? Kayaknya. Kita cari Pak. Kira-kira bentuk pertanyaan yang bisa menimbulkan kebutuhan dasar manusia. Kalau itu sebelum menguasai Pak. Kalau buat pertanyaan, Pak Ivan mungkin bisa. Nah, ini Kalau saya MC harus netral. Kalau tadi Pak, yang tadi Pak, kalau yang pertama itu berarti itu calon atletik Pak, lain ada terus. Oke, lihat, bisa lihat di sini. Pak Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ya, di sini kita membuat hening kelas. Jadi seakan-akan anak tuh diam gitu, suasana kelas itu tidak ramai, Jadi pasif. jadi pembawaannya pasif ya. Gurunya yang aktif, anak-anak pasif. Itu yang tadi saya katakan di awal, pembelajaran yang teacher center, bukan student center, yang berpusat pada guru, yang harusnya berpusat pada murid. Oke, yang pertama itu. Yang kedua pertanyaannya, ibu guru, ini di luar ini ya, soal ini ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Yang berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Pak Guru aja. Nah, yang pertama, bentuk kebutuhan dasarnya apa ini? Kasih sayang. Butuh kasih sayang. Ya, Pak Guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya harus tenang, tidak ada suara. Berarti ini anak-anak tuh kayak nggak senang, di kelas itu ya suruh diam, suruh tenang gitu. Padahal pembelajaran harusnya atraktif, menarik. Berarti ini adalah bentuknya adalah kesenangan. Nggak kelihatan ya? Yang kedua, kira-kira apa ini? Untuk kasih sayang. Padahal udah bagus-bagus dandan, pakai sido, pakai lipen, nggak ada yang muji gitu ya, nggak ada yang melirik. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi. Dia hilang kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan penguasaan. Yang terakhir, apa ini kira-kira? Kebebasan. Oke. Terakhir, tahun ini Dimas berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat ia ingin bisa menyetir mobil? Menyetir mobil itu seru.
dia bisa jalan-jalan naik mobil bareng sama teman-temanku. Kemudian aku merasa bangga dan keren. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Yang pertama, sudah ketebak ya, menyetir mobil itu seru. Berarti akan ibu senang. Bisa jalan-jalan, kasih sayang. Ya, bisa jalan-jalan naik Ya, mobil dengan dengan- Dengan bisa nyetir dia bisa main sama teman-teman. Iya, dengan- Dia dapat kasih sayang ya. Ya, dengan dia bisa nyetir, dia bisa jalan-jalan sama teman-temannya. Akhirnya timbul kasih sayang dari Oh, itu saudara teman-temannya. kakak, hati-hati mau tanya seperti itu saudara kakak. Itu kan soal jebakan semua ya. Ya kalau sekilas kan kita, oh ini mah kayaknya apa nih kira-kira? Bisa jalan-jalan kebebasan sebenarnya. Kebebasan ya. Padahal Padahal dia intinya dia tuh pingin ada pengakuan, pingin diterima gitu ya sama orang-orang bahwa dia tuh udah bisa nyetir loh. Berarti dia tuh butuh kasih sayang. Kemudian ada aku merasa bangga, berarti penguasaan karena udah menguasai jadi merasa bangga. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Oke, yang berikutnya yaitu ini ke nomor keempat ya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 yaitu menghindari ketidaknyamanan. Yang berikutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir adalah menjadi orang yang diinginkan. Jadi ada 3 motivasi seseorang berperilaku. Ada orang yang istilahnya disiplin tapi karena takut hukuman. Ada orang yang disiplin tapi mengharapkan penghargaan atau imbalan. Dan ada yang ketiga, ya udah, saya mah disiplin aja. Saya mah mau dikasih hukuman kek, mau dikasih penghargaan kek, yang penting saya mengikuti aturan sekolah, saya memberikan suri tauladan yang baik buat anak-anak, dan insya Allah anak-anak akan mengikuti. Jadi bukan karena dia menghindari hukuman, datang tepat waktu, kalau nggak tepat waktu nanti dihukum. Saya mau tepat waktu, biar dapat ujian dari bu guru, dari pak guru, ada seperti itu. Dan ada anak-anak, ini berlaku juga buat kita ya sebenarnya. Ada anak-anak yang ya udah datang tepat waktu, dia menjalankan nilai-nilai kebajikan atau budaya positifnya yang ada dalam diri dia. Mau dipuji, mau tidak, yang penting dia sudah mengikuti aturan. Ya ini yang keempat. Nah, berkaitan dengan yang tadi ada hukuman, ya, ada semacam, karena dengan hukuman itu kan tidak nyaman ya. Yang saya tadi sampaikan, dengan hukuman anak-anak merasa tidak nyaman. Tapi ada konsekuensi. Mungkin ada yang tahu teman-teman apa hukuman itu dalam secara definisi? Suatu perilaku yang ditimpakan kepada seseorang karena melanggar aturan. Hukuman. Kalau konsekuensi? Dampak dari hukuman dampak dari melanggar aturan. Oke. Dan menjawab aturan. Kira-kira ada yang lain? Masih ini, masih memikirkan. Hukuman konsekuensi beda loh. Beda. Dari adanya pelanggaran kita menghukum. Dari hukuman yang kita berikan ada konsekuensinya, ada baiknya, ada buruknya. Oke. Ada jawaban yang lain? Masih mikir. Agak sulit. Ya, hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Contoh gimana? Hari Senin anak-anak tanpa kita membuat peraturan ya, pokoknya anak-anak yang tidak memakai sepatu hitam langsung membersihkan WC misalnya, langsung ambil sampah. Padahal sebelumnya tidak ada
guru memberitahu bahwa hari Senin itu harus sepatu hitam misalnya. Berarti hukuman yang tadi diberikan oleh guru adalah sifatnya mendadak. Itu yang disebut hukuman. Atau tiba-tiba waktu hari Sabtu anak-anak telat mengikuti senam, kita hukum. Nah, itu adalah hukuman. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu yang telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Misalnya gini, di dalam kelas anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi dilanggar sama anak-anak, membuang sampah sembarangan, terus ketahuan sama gurunya. Baru anak-anak itu dikasih sanksi atau kasih konsekuensi. Bukan hukuman ya, namanya konsekuensi. Karena peraturan itu sudah dibuat, ya anak-anak tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi dilanggar sama anak-anak. Nah, baru kena hukuman. Artinya itu bukan hukuman yang tadi mendadak ya, berarti konsekuensi karena dia sudah melanggar. Itu ya. Setelah lebih realnya kita lihat di sini. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Silakan sejenak Bapak dan Ibu baca perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu. Ya, intinya hukuman ini sesuatu yang harus terjadi, paksaan. Ya, konsep yang buruk. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian dengan hukuman, anak-anak ini merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, sebenarnya anak ini tahu, peraturannya apa yang sudah disepakati, tapi dilanggar. Nah, makanya ada konsekuensinya apa? Kalau bahasa kita sanksi modelnya. Sanksinya Jadi hukuman dan sanksi beda. Kemudian saya ingin teman-teman memilih mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya membaca itu, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah ini hukuman apa konsekuensi? Benar. Kan 100 kali di buku kalimat saya tidak akan mengulangi lain. konsekuensi yang sudah disepakati. Karena nanti kan sudah ada kesepakatan. Ya. Kalau tidak ada kesepakatan berarti apa? Kalau nggak ada kesepakatan? Kalau hukuman 100 kali Kan di situ ada di dalam tidak akan buku mengulangi kalimat saya ada pembicaraan sebelumnya. Ada sebelumnya. konsekuensi ini. Wah, mencatat Kenapa hukuman? Kenapa hukuman? Kira-kira kenapa hukuman? Coba ada yang bisa menjawab. konsekuensi jadi kadang-kadang lupa misalnya. Spontanitas. Ini sifatnya mendadak. Spontanitas. Ya, mendadak, tidak ada kesepakatan dari awal. 100 kali memang dibuat dulu apa enggak? Makanya ini dianggap sebagai hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Biasanya hukuman ada ini. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman. Hah? Konsekuensi. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Ya, Hukuman. hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Ya, Konsekuensi.
menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dilihat. Berarti konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman, konsekuensi. Kan nanti ya. Oke. Yang berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kali, mengangkat kaki satu, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi ada konsekuensi. Nanti bisa baca sama. Konsekuensi. Tidak menjawab pertanyaan, tidak menjawab pertanyaan. Jawab. Hukuman Apa? Hukuman. Hukuman dadakan udah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat karena terlambat datang dan Konsekuensi. tidak. Konsekuensi. Hukuman. Apa itu namanya? Lulus Kemudian terlambat hadir di pembelajaran. Yang terakhir lari mengelilingi lapangan bola, lapangan basket. 2 kali dapat lama 10 menit untuk belajar apa? Konsekuensi. Karena memang sudah diatur di oleh guru PJOK tidak boleh terlambat walau 10 menit. Itu harus kata kuncinya Pak. Kata kuncinya antara pemerintah Oke, saya pikir ini yang berkaitan dengan hukuman karena kita seorang guru ini mempunyai posisi kontrol guru ya. Ada 5, yaitu 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, ada pemantau, juga manajer. Kita guru ini sebenarnya punya 5 posisi. Di mana posisi kita? Apakah kita ini penghukum? Apakah kita ini pembuat merasa bersalah? Kemudian apakah kita ini sebagai teman murid-murid? Kemudian pemantau ataupun kita sebagai manajer? Baik, yang pertama itu penghukum. Sebelum ke definisi tiap-tiap poin itu, kita menjawab pertanyaan dulu ini ya. Tadi ada berapa? Ada 5 ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Ini posisi kita, guru. Kalau apa-apa, saya berkaitan dengan penting ini, pembuat merasa bersalah. Ya. Iya be, ada benar itu. Nah, maksudnya gurunya atau anaknya? Kita. Oh, kita. Ini posisi kontrol guru. Ada apa? Ketika kita mendidik atau mengajar anak-anak, ketika anak-anak melakukan kesalahan atau segala aktivitas yang ada di kelas, kita sebenarnya dihadapkan dengan 5 posisi ini. Tergantung ketika kita ada di depan anak-anak itu, atau ketika menyelesaikan masalah dengan anak, di posisi manakah kita ini? Pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali. Kamu tidak pernah melakukannya. Yang pertama ya sekarang, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi guru itu sebagai apa? Pemantau. Hah? Pemantau. Membuat merasa bersalah. Pemantau. Saya kecewa sekali sama kamu. Mantap. Mantap. Merasa Saya bersalah. kamu, saya udah memantau kamu. Teman. Mantap. Merasa bersalah. Enggak lah, ada nyokolan. Teman. Itu ada yang kecewa sekali. Membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu. Oh iya, membuat merasa bersalah. Hah? Membuat merasa bersalah. Teman. Jadi seakan-akan Tidak ada penghalang. objek, si anak ini objek. Jadi kita kayak menjustifikasi, menjudge. Apa kira-kira? Teman Pak. Pembuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu
Jadi merasa saya udah dimarahin sama guru, gurunya kecewa, terus si anak ini ya udah saya berarti merasa bersalah gitu. Membuat si guru ini berarti posisinya membuat merasa bersalah. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Ya, Pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, penghukum, tidak benar penghukum atau pemantau? Penghukum. Hah? Penghukum. Menghukum. Tidak benar. Benar. Hakim MK itu salah. Tidak. Ini kayak menghukum anak-anak kok tidak pernah benar gitu. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Bapak Batura. Apa? Teman. Sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Maksudnya penghargaan lah. Manajer. Hah? Manajer. Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manager. Kamu selalu yang paling terakhir. Hah? Gimana? Mantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Mantau. Penghukum. Pemantau. Penghukum. Kemauan ujian pesertanya ya. Ada free dan Oke. Tadi kan kita berbicara tentang hukuman, konsekuensi. Karena hukuman itu sifatnya dadakan, maka untuk supaya anak-anak ini terbiasa dengan budaya positifnya, terbiasa dengan mengikuti arahan-arahan sesuai kesepakatan, maka perlu adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya bisa menjadikan keyakinan sekolah. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi keyakinan kelas ini prinsip atau nilai-nilai kebajikan yang ditularkan, yang disepakati bersama agar suasananya kondusif sesuai dengan kesepakatan mereka, ya, terlepas dari mau itu perbedaan agama, mau itu macam-macam suku, bahkan negara dan bahasa. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Dalam intrinsik itu dalam diri dia sendiri tanpa adanya paksaan, ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti aturan. Jadi dia mengikuti peraturan atau aturan sekolah ini ya berdasarkan dari dalam dia, kesadaran dia sendiri tanpa adanya paksaan. Ini sudah disepakati bersama, ini yang harus dijalankan bersama. Timbul intrinsik tanpa ada paksaan dari anak-anak. Ya, peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas, terciptalah lingkungan yang positif dan terlahirlah budaya positif yang kita pelajari hari ini. Nih contoh keyakinan kelas, ya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu nilai-nilai kebajikannya timbul, rasa tanggung jawab. Ya, anak-anak bisa mempunyai sifat tanggung jawab dari peraturan ini nih. Kemudian dialah mengganggu orang lain, timbul nilai kebajikan pada anak-anak itu saling menghormati, baik itu untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, sama menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, jarang melakukan kekerasan, ya, untuk menimbulkan keselamatan.
tiada menggunakan narkoba, yaitu kesehatan nilai kebajikannya. Bergantian dan menubiran, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, dan jangan berada di kelas. Kemudian itu nilai kebajikannya adalah keamanan dan keselamatan. Ini contoh keyakinan kelas di kelas 3. Saya buat kesepakatan dengan anak-anak. Jadi harusnya hari ini kita membuat keyakinan masing-masing ditempel, tapi karena waktunya sudah sebentar lagi ya. Ini yang pernah saya lakukan di kelas 3, yaitu membuat keyakinan. Ya peraturan, sebenarnya peraturan ya, tapi karena tidak dari peraturan sekarang disebutnya keyakinan bahwa di dalam kelas itu harus apa? Pertama, disiplin waktu. Nah, masuk jam 7.30. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3, jujur. 4, saling menghargai. 5, membuang sampah pada tempatnya. 6, belajar dan bermain dengan gembira. Dan 7 adalah membersihkan kelas sebelum dan sesudah belajar. Ini bentuk bukan peraturan ya, memang peraturan, tapi kita buat kesepakatan. Kalau peraturan biasanya kalau peraturan itu guru yang membuat, harus diikuti sama anak-anak, nggak bisa seperti itu. Nanti akan timbul hukuman. Kalau keyakinan kelas, kalau kita buat keyakinan dengan anak-anak, kesepakatan, jadi ketika anak-anak ini melanggar, bukan hukuman lagi yang diberikan, tapi konsekuensi. Karena item-item ini disepakati bersama. Anak-anak mau apa nih? Oke, kita berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu harus dilakukan. Ketika dilanggar, maka ada konsekuensinya. Selanjutnya, ini kegiatan tapak dan tidak tapak ya. Saya skip aja. Kemudian timbul percaya dan menghormati orang lain, dan menghargai, meminta maaf, meminta izin. Ya. Ini adalah bentuk yang tadi ya, bentuk bersikap positif, datang tepat waktu, yang tidak tampaknya sering terlambat, menghormati dan kerjasama, tidak menghormati, bentuk kata yang sopan, yang tidak sopan kasar. Oke. Ini yang tadi adalah bentuknya yang X ya, ini Y. T ya, tadi yang T, yang ini Y. Terdengar, bolehkah saya bertanya, ini apa budaya-budaya positif ketika anak-anak yang ada di kelas misalnya ya? Bolehkah saya bertanya? Bolehkah saya meminjam? Bolehkah saya berpendapat? Jadi anak-anak itu ada gaya komunikasi yang baik, tidak sembarangan meminjam, tidak sembarangan berpendapat, ada prosedur-prosedurnya. Bolehkah, bagaimana kabarmu hari ini? Kemudian yang terlihat berpakaian rapi dan sopan dalam berbicara, datang tepat waktu. Kemudian dalam perilaku juga menghormati orang lain, berani menyampaikan pendapat, sopan satu ketika bertemu, dan meminta izin ketika meminjam barang. Ini adalah bentuk keyakinan kelas yang kita buat, yang mestinya memang setiap kelas melakukan seperti ini. Jadi tidak ada lagi hukuman. Kalau zaman dulu mah bebas ya, guru menghukum anak-anak itu ya biasa-biasa aja. Bahkan ketika anaknya dihukum di sekolah, ya tidak melaporkan di rumah. Bahkan kalau melaporkan malah ditambah. Nah sekarang eranya sudah beda. Tidak ada lagi bentuk hukuman, yang ada adalah konsekuensinya. Ya, keyakinan sekolahnya apa, peraturannya apa. Dan sebenarnya kalau kita mau membuat setiap akhir tahun, awal tahun dan rapat orang tua, biasanya dibahas ini peraturan sekolah itu diganti dengan keyakinan sekolah. Jadi ketika
anak-anak melanggar ada konsekuensinya. Kalau peraturan bentuknya hanya tertuju pada siswa saja tanpa ada kesepakatan. Yang mestinya kita melakukan atau membuat suatu peraturan harusnya ada kesepakatan dulu. Seperti kalau sekarang nih ya, kalau lagi Zoom, lagi ada kegiatan apa, oke, sebelum kita mulai nih, kita sepakati dulu nih, mau jam berapa, sampai jam berapa, terus dalam rapat kita harus seperti apa, itu adalah bentuk kesepakatan. Mungkin Pak Taufik waktu awal PI juga sudah pernah menyaksikan atau ikut melaksanakan sebelum kita lokakarya, kita buat kesepakatan dulu bisa dalam ruangan ini, menghormati pendapat orang lain, terus membuang sampah pada tempatnya, tidak meninggalkan sampah, kemudian mendengarkan ketika orang lain berbicara, itu bentuk kesepakatan. Oke, ini adalah kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Pertama, tugas guru adalah mengajar, membimbing, mengevaluasi, memberikan nilai, menyelesaikan. Nah, tugas guru bukan menyakiti murid, membentak, menghukum, membuli, dan memaksa kehendak murid. Ya, ini adalah rangkaian memang kegiatan kita sebagai guru. Kita ini ya tugasnya mengajar, bukan menyakiti. Kita ini membimbing, memotivasi, bukan membentak anak. Dan kita ini memberikan nilai, menjelaskan, bukan membuli atau memaksa kehendak anak. Itu tugas guru. Tugas murid ya belajar, mengerjakan tugas dengan semangat, disiplin, menjaga kebersihan. Murid tugasnya bukan menyakiti teman atau ini ya berbuat masalah, membuli ya kayak sekarang ya sering ngata-ngatain orang tua, ya nama kolot atau siapa. Itu bukan tugas murid. Jadi tugas murid adalah mengerjakan, belajar, mengerjakan tugas dan semangat sebagainya. Oke, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Maaf yang lama ya Bapak dan Ibu. Ini terakhir, sesi terakhir. Ada segitiga restitusi, bukan prostitusi ya. Restitusi. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah kalau bahasa kita mah islah, perbaikan bahwa kita ingin menciptakan kondisi murid ini mengembalikan, menciptakan kondisi murid supaya mereka bisa memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan dan mereka bisa kembali mendapatkan karakter yang kuat. Nah, tujuan dari restitusi ini adalah membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, karena yang namanya ya di sekolah ini pasti murid pernah melakukan kesalahan ya. Tapi bagaimana posisi kita? Yang tadi kita lihat, guru ini yaitu penghukum. Guru itu pembuat merasa bersalah. Guru itu bisa dijadikan sebagai teman juga. Posisi guru juga bisa sebagai pemantau. Dan guru juga posisinya sebagai bisa menjadi manajer. Ada kasus seperti ini. Bisa dibacakan Mas Ugi? Studi kasus. Pagi ini pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilakukan di sekolah kami. Anak-anak sudah berdatangan, kecuali Randi yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran akan dimulai, Randi datang dengan kondisi yang berantakan. Magi temannya bertanya, mengapa dia berantakan? Namun Randi malah marah-marah dan menantang temannya itu hingga terlibat adu mulut.
Hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya yang kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Randi tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Randi tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Akhirnya saya tawarkan ke Randi untuk melakukan restitusi. Dia menyetujuinya. Ya, terima kasih Pak Sugi. Banyak ya bacanya ya. Jadi kita akan mempelajari restitusi dari cerita ini. Dari sebuah cerita ada namanya Randy. Randy ini suka datang telat. Karena memang waktu itu posisinya pembelajaran tatap muka ya di sekolah. Dia kelihatan Randy ini baru kelihatan batang hidungnya. Randy datang dengan kondisi yang berantakan. Ada si Maggie bertanya, mengapa dia berantakan? Tapi apa jawabannya si Randy? Marah-marah. Si Randy marah-marah, kemudian menantang. Selanjutnya adu mulut lah mereka sampai hampir berkelahi. Anak-anaknya yang lain melihat takut dan memanggil guru. Kemudian dipanggil lah, ya, si Randy dipanggil. Kemudian ditawarkan restitusi. Jadi apa itu restitusi? Langkah restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Menurut Randy, perbuatan yang Randy lakukan tadi pagi itu benar apa salah? Ya. Kita menstabilkan identitasnya. Kira-kira perbuatan kamu itu benar apa enggak? Sudah marah-marah, malah menantang si Maggie. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Tidak ada di dunia orang yang sempurna. Jadi ketika anak melanggar, itu jangan langsung dihukum sebenarnya. Ajak bicara dulu. Posisi kita jangan sampai pada posisi penghukum atau posisi anak merasa bersalah, atau kita sebagai guru, sebagai pembuat merasa bersalah. Ini kita tanyakan dulu, kamu sudah benar nggak sebenarnya tindakan kamu tadi pagi itu? Terus kita meyakini bahwa setiap orang itu punya kesalahan. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Randy pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang ceritakan pada ibu apa alasannya. Jadi setelah melakukan menstabilkan identitas bahwa kita ini sebagai manusia memang tepatnya salah, lalu kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu telah datang lambat, kemudian kamu berantakan. Apa alasannya? Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, tadi kita kelas itu kelas 3 tadi datang tepat waktu, artinya sudah dibuat keyakinan kelas bahwa tidak boleh datang terlambat. Masuk itu jam 7.30. Tapi ketika kamu terlambat, maka harus ditanyakan keyakinannya. Kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa jam 7.30 adalah masuk kelas. Kemudian ada lagi keyakinan kelas apa saja yang telah kamu sepakati, yang telah kita sepakati, diceritakan. Kemudian selanjutnya, jika Randy meyakininya, apakah Randy bersedia memperbaikinya? Setelah Randy mengungkapkan alasannya apa, kemudian si guru itu nanya lagi, bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu?
Kalau kita mengikuti, silakan dibaca untuk berikutnya. Kalau kita mengikuti rangka-rangka restitusi ini, maka kita aman sebenarnya dari yang namanya laporan orang tua. Karena memang sekarang zamannya kita tidak boleh menghukum. Bentuk apapun bisa dilaporkan, apalagi dengan canggihnya gadget. Sebentar-sebentar ada yang merekam, sebentar-sebentar ada yang videokan, dan itu menjadikan bukti digital bahwa guru bisa kena hukuman. Beda ya dengan zaman dulu, karena sesuai filosofi Ki Dewata, kita mengajarkan anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, mungkin Bapak tahu ya masalah ya, mengajarkan anak sesuai kodrat zaman. Kita zaman sekarang ini memang sudah zaman era globalisasi, berarti kita harus berusaha mengajarkan anak-anak itu sedikit berinovasi, melakukan perubahan-perubahan, merupakan update, sehingga anak itu bisa mengikuti zamannya. Beda dengan zaman kita dulu, walaupun kita mah dulu tidak pernah belajar dengan proyektor, tidak pernah belajar dengan komputer, tapi karena sekarang udah zamannya seperti itu, maka sewaktu-waktu kita harus mengajarkan atau kita bisa menyampaikan materi itu dengan proyektor, membuat pertanyaan-pertanyaan lewat Google Form, bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi tidak terlepas dengan kodrat alam. Kodrat alam itu anak-anak yang kalau saya sampaikan tadi mempunyai karakter dan tabiat masing-masing. Mereka mempunyai hal yang unik yang tidak boleh kita ganggu sebagai hak asasi mereka. Makanya ketika anak-anak merasa tidak nyaman, kita sebagai guru penghukum, maka akan kenalah guru, posisi kita guru adalah sebagai penghukum, bukan sebagai manajer. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, menanamkan budaya positif yang ada di sekolah, menularkan budaya-budaya positif atau nilai-nilai kebajikan, sehingga lingkungan belajar kita, lingkungan sekolah kita merasa nyaman, merasa aman, dan anak-anak bisa merasakan indahnya pendidikan, pengajaran yang mereka terima dari guru yang berpusat kepada murid. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih tahap belajar. Mudah-mudahan yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah adalah dari kesalahan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seluruh tangan seluruhnya semuanya. Alhamdulillah, rangkaian acara tadi sinyalkan budaya positif di SDN Pasir Kabade, khususnya bagi Bapak Yusuf sebagai calon guru penggerak. Ini mudah-mudahan membekas di hati kita dalam artian bisa kita implementasikan dalam keseharian kita dalam mengajar. Sebelumnya saya selaku pembaca berterima kasih atas kesediaan rekan-rekan Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala Sekolah, terutama kepada Bapak Yusuf Ibarok selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran sampai selesai kegiatannya. Dan sekali lagi saya berterima kasih. Sampai sini pertemuan kita. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya acara doa tutup insyaallah akan dibacakan oleh Bapak kita ini, Bapak Ustadz Mansur. Kepada Bapak Ustadz
Raden Muhammad Soleh. Enggak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan acara hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatnya luar biasa, tambah ilmu, pengalaman. Kita tutup dengan membacakan doa Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.